Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi berikutnya setelah fungsi, yaitu menentukan rumus fungsi. Misalnya ada contoh seperti ini. Contoh soal, suatu fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Jadi rumusnya ini fx sama dengan ax tambah b. Jika f3, jadi x-nya 3, maka hasilnya 7. Fx, nah x-nya ini kita ganti 3, maka hasilnya 7. Jika f5, jadi x-nya nanti diganti dengan 5, maka hasilnya adalah 11. Tentukan, pertanyaannya, tentukan yang pertama nilai A dan B. Jadi nilai A dan B ini. A ini B, jadi berapa A-nya, berapa B-nya. Kemudian yang B, tentukan rumus fungsi F. Jadi rumusnya kayak apa nanti. Kalau A-nya sudah ketemu, B-nya ketemu, maka rumusnya pasti ada ya. Kemudian tentukan yang C, tentukan bayangan dari negatif 3. Jadi X-nya kita ganti dengan negatif 3. Maka bayangannya bagaimana, berapa? Kita jawab sama-sama. Ya, kita jawab. Kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya yang tadi ini. Ya. Fx, tulis. Fx sama dengan Ax tambah B. Ini rumusnya. Kita masukkan yang ini X. Fx, F3 sama dengan 7. Jadi X-nya kita ganti dengan 7. Jadi kita tulis ini F, kemudian X. Nah, X-nya ini kita ganti dengan 3. X-nya ganti dengan 3 sama dengan 7. Jadi AX, X-nya ini kita ganti dengan 3. X, ini X. Jadi X ini kita ganti dengan 3. Berarti A kali 3. A kali 3 adalah 3A ya. Jadi bukan A3 tapi 3A. Jadi angkanya selalu di depan. Jadi 3A ditambah B sama dengan 7. Nah, ini sama dengan 7. Nah, kemudian yang kedua, F5 sama dengan 11. Sama seperti tadi, F. Nah, X-nya nanti kita ganti dengan 5. Berarti X-nya ganti 5, A kali 5. Yaitu 5A. Ditambah B sama dengan 11. Nah, kita akan mencari A dan B ya. Tentukan nilai A dan B. Nah, kita kurangi. Ya, ini kita harus kurangi ini. Karena kalau dikurangi nanti B dikurangi B habis B-nya 0. Jadi kenapa dikurangi? Ya karena supaya habis B-nya. Salah satunya A atau B yang harus habis. Jadi ini bisa dikurangi dengan cara dikurangi dia supaya nanti B-nya hilang. Habis 0 ya. Sekarang A-nya 3A dikurangi 5A. 3A dikurangi 5A berarti negatif ya. 3 dikurangi 5 berarti negatif 2A. B dikurangi B tadi ya, 0. Ini tidak usah ditulis lagi ya, 0. Kemudian 7 dikurangi 11. 7 dikurangi 11 berarti negatif 4 ya. Jadi negatif 2A sama dengan negatif 4. Maka A sama dengan negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Negatif dibagi negatif jadi positif. Ya, 4 bagi 2. Ini sama dengan 2. Jadi A-nya sudah ketemu yaitu 2. Jadi A-nya ini sudah ketemu yaitu 2. Sekarang B-nya. Untuk menentukan B, ini ada 2 persamaan. Kita bisa menggunakan salah satunya saja, terserah mau yang mana. Senang yang di atas, ya atas. Ya, kita tulis dulu. 3A ditambah salah ya. Tulis di sini nih. Sini ya. 3A ditambah B sama dengan 7. Nah, 3A ditambah B sama dengan 7. Ya, A-nya sudah ada 2 tadi ya. A-nya sudah ada 2 nih. Jadi nanti 3A berarti
3 kali 2 ya. Jadi ganti dengan A-nya diganti dengan 2. Jadi 3A artinya 3 kali A. Jadi 3 kali 2 ditambah B sama dengan 7. 3 kali 2 6. 6 ditambah B sama dengan 7. 6 ditambah berapa sama dengan 7 gitu ya. Nah, berarti B-nya 7 sini. Ini pindahkan ke sini, pindah ruas jadi negatif ya. Jadi dikurang. Berarti B-nya adalah 7 dikurangi 6 yaitu 1 ya kan. 6 ditambah berapa sama dengan 7 berarti 6 ditambah 1. Berarti B-nya adalah 1. Nah, jadi A-nya yang pertanyaan A tadi sudah ketemu. A-nya tadi 2, B-nya yaitu 1 ya, B-nya adalah 1. Kemudian yang ini yang A tadi ya, jawaban A. Sekarang jawaban B. Jawaban B apa? Rumus fungsi F. Nah, rumusnya tadi pertama kan Fx gitu ya, sama dengan Ax tambah B. Nah, rumusnya kan itu. Nah, masukkan aja. Berarti rumusnya Fx sama dengan A-nya Ax. A-nya ganti 2, berarti 2 A kan? 2x. A-nya 2, A-nya 2. Jadi A-nya kita ganti dengan 2x ditambah B-nya 1. Nah, ini berarti rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 2x tambah 1 ya. Kemudian yang C. Yang C apa? Tentukan bayangan dari negatif 3. Nah, bayangan dari negatif 3 pakai rumus yang sudah ada ini. Kita tulis dulu rumusnya ya. F. Nah, rumusnya ini kan. Kita ganti dengan negatif 3x-nya berarti F negatif 3. Berarti 2 kali negatif 3 ditambah 1. Ya, kita teruskan. 2 ditambah negatif 3 berarti negatif 6 ditambah 1. Negatif 6 ditambah 1. Hutang 6 dibayar 1 masih hutang 5. Berarti jadi negatif 5. Nah, ya, begitu cara mengerjakan soal yang nomor 1 tadi. Ya, silahkan kalau belum ngerti silahkan diulangi dari atas. Kita lanjutkan soal yang kedua. Rumusnya, soalnya, pertanyaannya sama. Fungsi G dinyatakan dengan rumus Gx sama dengan Ax tambah B. Jadi rumus fungsi itu bisa pakai G, pakai F, terserah saja. Ya, jadi boleh saja yang huruf lain pakai H misalnya, boleh juga. Ini misalnya pakai G, jadi Gx sama dengan 2x sama dengan Ax tambah B. Itu rumusnya Gx sama dengan Ax tambah B. Jika G6 berarti X-nya ganti 6, maka hasilnya min 3. Kemudian G2 sama dengan 1. Tentukan nilai A dan B kayak tadi sama, rumus fungsi G dan bayangan dari 8. Kita lanjutkan. Kita jawab sama-sama ya. Rumusnya kita tulis dulu yang tadi yaitu Gx. Yang A ya, pertanyaan yang A. Jawabannya A yaitu Gx sama dengan Ax tambah B. G6 jadi G6 X-nya ganti dengan 6 berarti sama dengan ganti dengan 6 kali A 6A ditambah B sama dengan negatif 3. Oh ya, kemudian G2 berarti di sini G2 berarti X-nya diganti dengan 2 kali A berarti 2A ditambah B sama dengan 1. Jadi kita kurang ya, kita kurangi 6 dikurangi 6A dikurangi 2A berarti 4A. Ini habis ya, B dikurangi B habis 0 sama dengan negatif 3. Ini hati-hati di sini. Negatif 3 dikurangi 1 ya. Negatif 3 dikurangi 1
Jadi negatif, negatif lagi. Jadi negatif 4. Ya, hati-hati di sini. Hutang 3, hutang lagi 1. Hutangnya 4. Nah, berarti A-nya sama dengan negatif 4 bagi 4. Negatif dibagi positif, berarti negatif hasilnya yaitu negatif 1. Nah, A-nya sudah ketemu yaitu 1 ya. Kita cari B-nya. Nah, untuk mencari B kita gunakan salah satu persamaan ini, terserah yang mana aja. Boleh ya, mau yang bawah ya boleh. Tulis dulu 2A ditambah B sama dengan 1 ya. Nah, kemudian A-nya sudah ketemu negatif 1, ini masukkan ke sini. 2A, A-nya ganti dengan negatif 1, 2 kali negatif 1 ditambah B sama dengan 1. Kan 2 kali negatif 1 berarti negatif 2 ditambah B sama dengan 1. Maka B sama dengan 1-nya tetap. Ini pindah ke sini, ini negatif. Kalau pindah ruas berarti tambah 2. Jadi B-nya yaitu 1 tambah 2 yaitu 3. Nah, jadi yang A sudah dijawab, A-nya negatif 1, B-nya 3. Sekarang yang B. Yang B tadi apa? Rumus fungsi G. Nah, rumus fungsinya berarti kita tulis dulu Gx sama dengan Ax tambah B. Nah, tinggal ganti aja, ya kan? Gx berarti sama dengan A-nya diganti negatif 1, negatif 1, A-nya ganti negatif 1, negatif 1x. Jadi satunya tidak usah ditulis ya. Jadi langsung aja negatif x gitu aja. Negatif x, kemudian ditambah B, B-nya yaitu 3. Nah, maka rumusnya adalah ini, Gx sama dengan negatif x tambah 3. Kemudian yang C. Yang C, bayangan dari 8. Nah, rumusnya kan ini. Bayangan dari 8. Jadi x-nya ini ganti 8. Berarti G 8. Nah, jadi x-nya ganti 8. G 8 berarti sama dengan min x. Berarti x-nya ganti 8. Jadi min 8. Ya. Jadi x-nya ganti 8. Jadi min 8. Jadi rumusnya ada minnya ini. Jadi kalau x-nya 8. Jadi min 8. Min 8 tambah 3. Sama dengan, berarti min 8 tambah 3, hutang 8 bayar 3, berarti masih hutang 5, jadi min 5 ya. Ini demikian, ada 2 contoh yang tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau belum, ulangi lagi dari atas, jangan bosan-bosan. Sekian, terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan sehat selalu ya, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.